ini tahun 2024 serta dapat memberi langsung pada kesehatan dan menjaga masyarakat dengan satu pembiayaan. Kemudian yang kelima, untuk jabat kami diharapkan dapat membawa sendiri dan seragam pemerintah sebagai wilayah yang ada. Demikian pembukaan ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah korban dan semua amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami akan menyampaikan daftar penerimaan sementara hewan kurban untuk masyarakat dengan satu bencana. Untuk sapi pertama yaitu Bapak Haji Subuto dan terima 3 bencana. Bapak Muhammad Yusuf bin Amin sekeluarga Kampungan kita nomor 1 dengan 1 bencana. Ketiga almarhum Jalil dan sebuah dengan 1 bencana. Yang keempat almarhum Syahur dan sebuah dengan 1 bencana. Yang kelima Haji Firman bin Ibrahim Muhammad dan kepada Berka 1 nomor 2 dengan 1 bencana. Yang keenam Haji Juliana binti Haji Jamaluddin dan Kitama dengan 1 bencana. Yang ketujuh Kini Susilawati dan kenangan 2 Berka 3 nomor 2 dengan 1 bencana. Kemudian untuk saksi kedua Bapak Haji Hamidi bin Ali untuk Balita bencana. Kedua Kusnadi bin Makayum dan Mawar dengan 1 bencana. Ketiga Ibu Marfuah bin Darawi dan Suruh Brut 1 nomor 19 dengan 1 bencana. Keempat Ibu Lombak Anjriani binti Ali Sofyan dalam Mutalib Brut 1 nomor 7 dengan 1 bencana. Yang kelima Abdullah Hadi bin Abdullah dalam Mutalib Brut 1 nomor 10 dengan 1 bencana. Yang keenam Abu Saryadi bin Jufandi untuk Bali Indah dalam 9 nomor 2 bencana. Yang ketujuh almarhum Nida binti Ali bin Rabi'i Ajaz dan serta Brut J2 nomor 13 dengan 1 bencana. Kemudian untuk kelompok saksi ketiga yang pertama almarhum Syarif Syahad Al-Qadri bin Abdullah Al-Qadri dan melatih Brut 2 nomor 4 dengan 1 bencana. Yang kedua Al-Qumadi bin Tirab Ali dan melatih teman-teman bencana. Yang ketiga Mustafa bin Sukiman dan Daya dengan 1 bencana. Yang keempat Maryam Ibnis binti Baiman dan Daya dengan 1 bencana. Yang kelima Mustur Suwandi bin Suhadi Sastro Flatno dalam Bakri dengan 1 bencana. Yang keenam Haji Rohani binti Muslim dan Bayan dengan 1 bencana. Yang ketujuh Kusuma Hingsi binti Hanati dalam dengan 1 bencana. Kemudian saksi keempat Syarif Kadri bin Syarif Ibrahim dan Mutalib dengan 1 bencana. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pakai sebelah saya di belakangnya mengaji. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام، وحج الفقراء وعيد المساكين، والحبة فيها مقام ركعتين، فإذا صعد الخطيب على المنبر وخطبا فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم منكم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى على سيد رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil burril muhajjalin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Amantu billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan izin dan limpahan rahmat, nikmat, inayah dan ma'unahnya, sehingga di siang Sayyidul Ayyam ini kita kembali dapat melaksanakan sholat jamaah Jumat sebagai satu upaya untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan keyakinan sentral dalam hidup dan kehidupan kita. Teriring selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau, para pengikut beliau, para tabi'in at-tabi'in, dan semoga akan tetap sampai kepada kita pengikutnya yang setia, yang dahulu, sekarang ini maupun yang akan datang. Melalui mimbar jamaah Jumat ini, Al-Fakir sebagai khatib berwasiat kepada diri sendiri dan keluarga beserta segenap jamaah Jumat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa tidak hanya dalam arti berupaya semaksimal mungkin melaksanakan segala perintahnya, kemudian kita menjauhi daripada seluruh larangannya. Tapi takwa juga dalam arti takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tiba-tiba kita dipanggil menghadap kehadiratnya, sementara amaliyah kita belum mampu mengimbangi mungkin dengan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Takut kita kepada Allah kalau amaliyah yang kita kerjakan ini belum sesuai dengan suruhan dan anjuran yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Takut kita kepada Allah kalau menghadap kehadiratnya kita bukan termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin rahmatullah, takut kepada Allah berbeda dengan takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk kita berusaha menjauh dan menghindar. Takut dengan kobaran api kita menjauh dari panasnya api. Takut kita kepada makhluk berbisa kita menghindar jauh, jangan sampai digigitnya. Takut kita kepada seseorang kita bersembunyi dan lari daripadanya, menjauh dan menjauh. Tapi takut kepada Allah bukan kita menjauh, justru kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, setiap kita muslim ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun di antara kita ingin dimarahi apalagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dimurkai oleh Allah, dimarahi saja tetangga kita kadangkala sudah tak enak karenanya. Padahal kalau hanya sekedar dimarahi tetangga, kita akan bisa pergi ke tempat lain. 1-2 tahun kemudian kita kembali lagi. Mungkin masih ada harapan untuk perbaikan dan berdamai kepadanya.
Tapi kalau kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan alam jagat raya seisinya ini adalah miliknya secara mutlak, rasanya di mana lagi bumi tempat kita berpijak, dan di mana pula langit tempat kita bernaung. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat ini Al-Fakir sebagai khatib ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi. Hadis kursi ini dapat kita lihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Al-Faqih Imam Abu Lais As-Samarqandi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asad." Aku cinta, kata Allah, 3 golongan manusia, atau aku cinta 3 macam perbuatan manusia, tapi aku lebih mencintai lagi 3 golongan yang lain. Jadi ada yang sekedar dicintai oleh Allah, dan ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Mari kita telusuri satu persatu dalam hadis kursi ini. Semoga kita masuk di dalamnya, dan semoga kita semuanya masuk ke 3 golongan ini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhibbu ahlas sahar." Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah, kepada orang-orang yang ringan tangan, kepada orang-orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, kepada orang yang senang membantu orang lain yang memang orang lain membutuhkan pertolongan itu. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang pemurah. Hadirin rahimakumullah, adalah Allah melebihkan rezeki pada sebagian kita, supaya dalam hidup ini terjadi take and give, supaya ada yang memberi dan ada pula yang menerima, ada yang menerima dan ada pula yang memberi. Tapi Nabi mengajarkan, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Menolong lebih baik daripada yang ditolong. Ini idealnya, ini seharusnya. Tapi pada praktiknya sering kita lebih sering tangan di bawah daripada tangan di atas. Bahkan kita malah berdusta, mengaku miskin demi mendapatkan bantuan, mengaku miskin demi mendapatkan PKH, mengaku miskin demi mendapatkan bantuan sosial. Padahal Nabi mengajarkan kita, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di atas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang pemurah itu berlipat ganda. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang rajin sedekah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita menyumbang untuk kepentingan masjid ini, bukan pengurus masjid yang akan memberikan balasan. Kalau kita menyumbang kepada panti asuhan, bukan pengurus yayasan yang memberikan bantuan. Kalau kita menyumbang kepada pondok pesantren, bukan para kiai, para ulama, para ustadz yang memberi balasan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjaran, yang di dalam Al-Quran disebutkan min haitsu la yahtasib, diberikan ganjaran dengan jalan yang tidak disangka-sangka, masalah gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil fakir syafi'i asas. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang yang miskin pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang miskin misalnya, dia memberikan, kalau orang kaya misalnya memberikan sumbangan 20.000,
Orang miskin pun memberikan sumbangan 20.000, miskin pun memberikan sumbangan 20.000. Sama jumlahnya, sama ikhlasnya, dan sama pahalanya. Tapi ada yang berlebihan, yaitu ketika orang miskin mampu sama sedekahnya kepada orang kaya, disitulah lebih. Namun disitulah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah cinta kepada orang kaya yang pemurah, tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Golongan yang kedua kata Allah, uhibbu mutawadhi'in. Aku cinta kata Allah kepada orang yang tawadhu, kepada orang-orang yang rendah hati, memiliki rasa rendah di atas orang. Ia membawa ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, makin di atas makin sadar atas kekurangan dan kelemahannya. Aku cinta kata Allah kepada orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang tidak sombong. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi asad. Tapi aku lebih cinta lagi kata Allah kepada orang kaya yang tidak sombong. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Tapi orang kaya yang tidak sombong, Allah pun cinta. Apa sebabnya? Kalau orang miskin sombong, apa sih yang seharusnya disombongkan? Tidak punya apa-apa. Tapi kalau orang kaya, apa saja dia punya? Punya banyak uang di bank, punya banyak perumahan, banyak tanah kaplingannya, banyak perusahaannya, ada di mana-mana, hartanya bergelimang. Maka disitulah Allah katakan, aku akan lebih cinta kepada orang kaya yang tidak sombong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita pikir-pikir, apa sih yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Kita pikir kita pintar, memangnya kita bisa apa? Kita pikir kita kaya, memangnya sejagat raya alam ini apa yang kita punya? Kadang kita pikir kita berkuasa, punya jabatan dan kedudukan. Berapa lama kita memegang jabatan itu? Tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi miskala habbatin min kibrin. Orang-orang yang ada di dalam hatinya rasa sifat sombong, walaupun hanya sebesar zarah, lebih kecil daripada biji sawi. Apa sombong itu? Apakah orang yang berpakaian serba bagus, mewah dan enteng? Oh, ternyata bukan. Apakah orang yang sombong itu suka membeli mobil mewah dan berganti-gantian? Ternyata bukan. Apakah orang sombong itu bolak-balik Indonesia ke luar negeri? Ternyata juga bukan. Orang yang sombong itu kata Nabi, bataral haq wa qaulun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan sombong. Bukankah iblis laknatullah alaih diusir dari surga? Bukan karena iblis tidak sholat, berjuta tahun dia sholat bersama malaikat. Kenapa diusir dari surga? Sebabnya cuma satu, yaitu iblis ketika disuruh Allah, engkau sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud kepada Adam. Bahkan dia berkata, ana khairum minhu, aku lebih mulia, aku lebih hebat daripada Adam. Apa kata Allah? Iblis, surga bukan tempat orang yang sombong. Keluar kau iblis. Apa pembelajaran dari cerita ini? Kalau saja orang yang sudah masuk ke dalam surga ada sifat sombongnya, diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana lagi kita yang tinggal di Pontianak ini sombong? Pakai apa seharusnya kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang sombong merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling berilmu, merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya semua segala-galanya ada padanya, merasa dirinya lebih sunnah, orang lain tidak sunnah, yang sunnah hanya dia, orang lain semuanya masuk neraka, seolah-olah neraka dan surga adalah miliknya. Apa kata Allah? La tuzakku anfusakum,
Jangan kalian menganggap diri kalian paling suci. Allah lah yang maha suci. Allah lah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita. Sesungguhnya yang pantas sombong itu hanyalah Allah Subhanahu. Sifat Allah yang disebut Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong. Kenapa Allah sombong? Karena memang sudah sewajarnya Allah sombong, karena tidak ada Tuhan selain Dia. Alam semesta jagat raya ini adalah miliknya secara mutlak. Tidak ada yang bisa mengklaim. Al-Mutakabbir huwa Allah, yang pantas untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aku cintai, uhibbut ta'ibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Aku cinta kepada orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, ia segera sadar dan dijadikannya kesalahan itu sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang bertaubat. Wa hubbin lisabit sa'ibin asad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada anak muda yang bertaubat. Orang tua yang bertaubat Allah cinta, tapi anak muda yang bertaubat Allah lebih cinta lagi. Kenapa? Kalau orang tua yang bertaubat memang sudah waktunya, memang sudah seharusnya. Tidak mengherankan kalau ada orang tua kita rajin ke masjid, rajin mengikuti sholat berjamaah, rajin dia puasa sunnah, rajin dia sedekah, rajin dia sholat duha. Berapa umurnya? 75 tahun. Wajar, pantas, dan memang sudah sewajarnya. Tapi kalau ada anak muda, masih muda, di dalam tubuhnya masih mengalir darah dengan panas, di benaknya masih sejuta keinginan bersemayam untuk diblokirnya semua itu dan disalurkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba, menjadi anak muda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak di akhirat kita dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah denganku dengan reda yang diridhai, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku dan kalian kekal selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الغر المحجلين وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله
alaihi wasallam taslima. Allahumma ighfir lil muslim, Allahumma ighfir lil muslim, menahan dari berbagai macam bentuk mara bahaya. Jauhkan kami dari cobaan dan rintangan yang di luar batas kemampuan kami untuk mendeteksinya. Sebagaimana Engkau jauhkan antara langit dan bumi. Dekatkan kasih-Mu kepada kami ya Allah, sebagaimana Engkau dekatkan kasih kepada Nabi dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sadar sungguh hidup kami bergelimang dengan nista dan noda. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin agama bangsa dan negara, serta dosa para syuhada yang terdahulu menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Ya Rabbana antas sami'ud du'a. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabas sihhati wa abwabas salamati fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik fi waladina, Allahumma barik fi zurriyatina, Allahumma rzuqna imaman adilan, Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma arham ummat Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asrif anna hadzal waba. Allahumma ya kafiyal bala, akfinal bala qabla nuzul minas sama ya Allah, wa minkal ijabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Istajib du'ana ya Allah, wa minkal ijabah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi jadi layak laki dan tadhakkarun wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakimus sufufakum wa rasul, luruskan dan rapatkan shaf demi kesempurnaan sholat kita. Ibadallah, salatu jami'ah rahimahullah. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi'
أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz-dzunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ilahana rabbana anta maulana. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Barullah, 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 barallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah la syarika lah, la ilaha la syarika lah. Lahul mulku hamdihi wa yaminuhu ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لله وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تؤمنا بها من جميع الاحوال والافات وتقبل لنا يا الله بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا تاما واغفر لنا ذنوبنا عما ولم وأجلنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأعطنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم احينا بالإيمان وامتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله